Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la, nafas ditarik dan kepala ditegakkan dan mata hati melihat ke atas melampaui 7 petalah langit hingga arsy dan terus hingga tiada terbatas, yaitu tarikan daripada pusat. Apabila mengucapkan ilaha, kepala diputar ke bahu kanan ke ruang tiada terbatas. Kemudian apabila mengucapkan illallah, kepala diputar melalui dari bahu kanan tadi, terus diletakkan tertumpu pada hati sanubari atau latiful qalbi, yaitu pada gerak masuk atau naik dengan ucapan la. Pada ucapan kita yang kedua, dalam tingkatan ini, hati Rabbani, kita sedang berintai-intai atau muraqqabah dan musyahadah atau berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita mengucapkan zikir la ilaha illallah kali yang ketiga dengan i'tiqad seperti, ya Allah, tunjukilah aku dengan taufik dan hidayahmu, dan berkahilah aku di dalam mencari keridhoanmu dan kesempurnaanmu karena engkau semata-mata. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu juga adalah kita mengeluarkan sifat-sifat yang tercela atau masmumah, serta sifat-sifat yang dikehendaki diganti dengan sifat-sifat yang terpuji atau mahmudah. Di dalam kita mengucapkan zikir la ilaha illallah ini, hendaklah kepala kita ditundukkan ke bawah, khusus dan tawat tertumpu terus kepada Allah Ta'ala, dan seluruh badan didiamkan, kemudian nafas ditahan serta tenangkan perasaan dan hati duduk bertakarrub yang tiada bergerak-gerak, sedangkan hati dan jiwa tertumpu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, menantikan faedah dan natijah dari ucapan zikrullah yang kita ucapkan tadi. Apa yang kita harapkan ialah semoga Allah melimpahkan titisan nur hidayahnya serta rahmatnya kepada kita agar memperoleh natijah zikir tersebut. Kiranya ada, berarti bukanlah Allah tidak memberikan, dan jangan berputus asa. Dan seterusnya kita ucapkan doa munajat seperti yang telah kami jelaskan di atas tersebut dengan ikhlas dan ketulusan hati serta jiwa kepada Allah semata. Semoga apa yang kita mohonkan itu tetap akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pun berzikir dengan kalimat zikir lisan, yaitu la ilaha illallah itu, dan tumpukan atau pukulkan zikir tersebut pada tempat-tempat yang dikhususkan untuk dicuci seperti berikut ini. Kedua bola mata sebanyak 70.000 kali dalam satu malam. Kedua buah telinga sebanyak 70.000 kali dalam satu malam. Khusus untuk hidung sebanyak 70.000 kali dalam satu malam. Khusus untuk mulut sebanyak 70.000 kali dalam satu malam. Kedua belah tangan sebanyak 70.000 kali dalam satu malam. Kedua belah kaki sebanyak 70.000 kali dalam satu malam. Khusus untuk syahwat sebanyak 70.000 kali dalam satu malam. Pensucian tersebut adalah pensucian zohir peringkat kedua, dilaksanakan dengan 7 malam berturut-turut, jangan terputus.
Kalimat La ilaha illallah yang kita ucapkan dalam masa 7 malam berjumlah sebanyak 70.000 kali dikalikan 7, yaitu 490.000 kali. Perlu juga diingat bahwa tiap kali selepas kita beramal itu hendaklah ditutup dengan sembahyang sunat syukur. Kemudian apabila selesai kita mengerjakan amalan tersebut dalam masa 7 malam dan pada keesokan harinya, kalau kita ada kelebihan rezeki, hendaklah kita melaksanakan sedikit selamatan dengan doa selamat sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas amalan yang telah kita lakukan selama masa tersebut. Adapun penjelasan waktu beramal sebagai berikut. Kami ingin memperingatkan di dalam masa beramal itu, yaitu ketika kita sedang beramal, kita didatangi seperti hendak buang angin atau kentut. Buang air kecil atau buang air besar, maka segeralah keluar dari kamar. Setelah kita selesai, kita buang angin dan sebagainya, maka kita hendaklah berwudu lagi dan terus masuk ke dalam kamar lagi. Di sini kita tidak boleh menyambung lagi yang terputus tadi. Tapi sebelumnya kita harus mengerjakan sembahyang sunat taubat 2 rakaat dan membaca doanya. Setelah itu barulah kita sambung amalan yang terputus tadi. Selesai beramal tersebut selama masa tertentu, maka sebelum kita melaksanakan syarat tersebut, lalu kita dapat melaksanakan amalan seterusnya bagi pensucian batin. Sebaiknya kita istirahat 1-2 hari atau mungkin seminggu. Setelah itu barulah kita melaksanakan pensucian batin itu, yang mana syarat-syarat sebelum amalan ini hendaklah kita laksanakan terlebih dahulu. Selesai kita melaksanakan syarat tersebut, lalu kita dapat melaksanakan amalan pensucian batin itu dengan itikad-itikad serta permohonan kepada Allah yang sama seperti amalan sebelumnya. Dan kini yang akan kita cuci dan bersihkan di dalam batin kita sebagai berikut. Perhatikan untuk pensucian batin. Syarat-syarat dalam kita melaksanakan amalan pensucian batin ini sama dengan itikad pensucian zahir, hanya kedudukan niatnya yang berbeda. Sembahyang sunat syukur kita lakukan setiap selesai beramal pada setiap malam. Begitu juga setiap selesai 7 malam, hendaklah kita usahakan melaksanakan doa selamat atau dengan selamatannya. Walaupun hanya seadanya, atau kalau tidak sanggup boleh juga bersedekah pada fakir miskin atau anak yatim. Begitulah amalan-amalan yang dapat kita laksanakan dan kita lakukan dengan sempurna mengikuti syarat dan tata tertibnya. Alhamdulillah. Dimulai dengan melaksanakan syarat-syarat sebelum beramal seperti apa yang pernah kita kerjakan terdahulu secara teratur. Setelah syarat-syarat selesai dikerjakan, maka kita laksanakan pula sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, dan lafaz niatnya adalah sebagai berikut. Usolli sunnatan mutlak rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setelah salam, maka kita ucapkan doa ini dengan penuh keyakinan, khusyuk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahur Ruhun Ghafurur Rahim. Fafahamna ha Sulaimana wa qulan athayna hikmau wa ilmau washarana ma adadal jibalu ya sabbihu wa taihara wa kunna fa'ilin ya hayyun ya qayyum ya Rabbi Musa wa Harun wa Ibrahim ya Rabbi Muhammadun Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimni bil fahmi warzuqni wa akuli bil haqqi Muhammadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbi, ya Tuhanku, aku mohon padamu ya Allah dengan syafaat Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
serta keberkatan dari para wali-wali Engkau yang telah Engkau ridhoi. Ya Allah, Engkau jadikan aku ini sebagai salah seorang dari hamba-Mu yang solihin, dan ridhoilah aku untuk mencari kesempurnaan-Mu. Ya Allah, dengan pengabdian diriku ini, Engkau tunjukilah jalan untukku, satu jalan yang lurus dan sempurna untuk aku mendekatkan diri padamu, sebagaimana jalan yang telah Engkau berikan kepada para solihin sebelumku. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha pengasih, lagi maha penyayang, dan maha pengampun. Maha suci Engkau ya Allah. Engkaulah yang aku sembah, kepadamulah tempat aku kembali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. At-samain, alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita berdoa, maka kita mulailah duduk bertakarrub. Satu itikad, yaitu putus dan perhatian dan tumpuan yang satu hanya kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, sesuai dengan ikrar kita. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya aku serahkan kepada Allah, pencipta semesta alam, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang muslim. Di dalam kita duduk bertakarrub, di sini sekali lagi kita memasang niat kita serta itikad amalan yang hendak kita kerjakan sebagai berikut. Allahu Rabbi, ya Tuhanku yang maha agung lagi maha pengampun. Segala ucapan dan amalan yang aku ucapkan ini khusus aku tujukan kepada titik-titik untuk aku mencari keridahan dan kesempurnaan-Mu. Maka aku mohon padamu ya Allah, jika ucapanku ini kurang daripada apa yang Engkau kehendaki, maka Engkau jualah yang mencukupi kekurangan itu. Ya Allah, sebagai seorang hamba, aku hanya berusaha untuk mendekatkan diri kepadamu. Terserahlah kepadamu ya Allah untuk Engkau menyempurnakannya, karena Engkaulah Zat yang maha sempurna. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya tempat untuk memohon perlindungan. Ya Allah, Engkau terimalah. Perlu diperhatikan, di dalam titik-titik yang telah kami sebutkan tadi ialah khusus tempat itikad kita sesuai dengan amalan yang kita kerjakan pada malam itu, mengikuti susunan sebagai berikut. Malam pertama, tujukan pada diri sendiri. Malam kedua ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ketiga ditujukan kepada kedua ibu bapak kita. Malam keempat ditujukan kepada para aulia-aulia, ambia-ambia, dan wali-wali Allah. Malam kelima ditujukan pada tempat berhutang dan dihutangi. Malam keenam ditujukan pada musuh-musuh kita. Malam ketujuh ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya perlu diperhatikan, sebelum kita mengucapkan ucapan tadi, terlebih dahulu kita mengucapkan munajat seperti yang telah kami uraikan tadi. Setelah itu, barulah kita mengucapkan doa tersebut dan seterusnya mengikuti syarat-syarat terdahulu seperti yang pernah kita lakukan, dan terus mengucapkan zikir Allah, Allah, Allah sebanyak 70.000 kali juga, mengikuti syarat yang ditentukan. Selanjutnya perlu diperhatikan juga, dalam pelaksanaan peringkat ketiga ini kita sedang beramal benar-benar mengantuk yang tidak tertahankan atau bukan disengaja. Maka kita boleh tidur di tempat itu juga, yakni tidur di waktu kita sedang beramal. Begitulah amalan ketiga ini kita laksanakan selama 7 malam berturut-turut, jangan sampai terputus mengikuti niat seperti yang telah kami jelaskan di atas. Seperti biasa, selepas beramal hendaklah ditutup dengan sembahyang sunnat syukur.
Manakala selesai 7 malam, maka kita hendaklah bersedekah atau mengadakan kenduri atau seadanya kalau kita kuasa. Perlu diperhatikan pula mengenai masalah mandi. Dalam amalan peringkat ketiga ini terdapat sedikit perubahan, yaitu kita hanya melakukan mandi pada malam pertama saja dengan niat dan itikad seperti terdahulu. Manakala malam berikutnya cukup kita berwudu dan melaksanakan amalan-amalan seperti ketentuannya. Perhatikan lagi, ingatlah, walaupun apapun yang terjadi pada waktu beramal, jangan kita takut atau terkejut dengan gangguan. Karena pada waktu beramal, kemungkinan yang tidak pernah terjadi bisa terjadi, dan itu hanya sesuatu cobaan saja bagi kita. Begitulah amalan peringkat ketiga kami jelaskan. Semoga dapat dilaksanakan dengan ketulusan hati dan jiwa yang penuh insyaf dan kesadaran, serta penuh sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membukakan pintu hijabnya dan menerima kita sebagai orang-orang solihin, sebagaimana orang-orang yang diridhoinya sebelum kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat, bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.